beliau, baik kebaikan yang dipetik buahnya di dunia ini, terutama kebaikannya nanti dipetik buahnya di akhirat nanti. Semoga Allah SWT senantiasa menganugerahkan dan menegurkan dan kita beristiqomah dan dakwahnya, mudah-mudahan dalam urusan-urusan yang menjalaninya panjang umur dalam kekayaan serta sehat walafiat. Allah muliakan dan mencintai para hadirin, para murid kemuliaan peserta ilmu, Bapak dan Ibu semuanya, para pemirsa yang berkenan. Insyaallah pada kesempatan yang sangat istimewa ini kita akan sama-sama melanjutkan kajian kita yang telah sama-sama kita sepakati sebelumnya, yaitu kajian kita dan kita masih di mukadimah tentang ilmu dan tentang ilmu, juga tentang macam-macam tipe atau model penuntut ilmu. Ibu-ibu boleh kasih yang belakang. Kalau saya merasa takut, insyaallah aman. Baik. Terima kasih. Silakan Pak. Baik, kita mulai. Qala al-musannifu al-imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ana 'alayna bi barakatihi ila qala wa in kanat niyyatuka wa qasduka fima bainaka wa bain Allah ta'ala من تعلم العلم الهداية دون مجرد الرواية فأرشد، فإن الملائكة تبسط لك أجنحتها إذا مشيت وحيتان البحر تستغفر لك إذا سعيت، ولكن ينبغي لك أن تعلم قبل كل شيء أن الهداية التي هي ثمرة العلم لها بداية ونهاية وظاهر وباطن، ولا وصول إلى نهايتها إلا بعد إحكام بدايتها، ولا حضور على باطنها إلا بعد الوقوف على ظاهرها. Baik. Imam Ghazali berkata, dan jika seandainya niatmu dalam mencari ilmu antara kamu dengan Allah adalah agar mendapatkan hidayah, bukan hanya sekedar riwayat, maka berbahagialah kamu, bergembiralah. Pada pertemuan terakhir kita membahas tentang seorang penuntut ilmu yang niatnya murni karena pengen dunia, pengen terkenal, pengen dianggap hebat. Dia berlomba-lomba hanya karena pengen dianggap lebih dari temannya. Dia menuntut ilmu hanya karena pengen lupa. Dia menuntut ilmu hanya karena pengen menjadi viral dan seterusnya yang seperti itu. Pada pertemuan lalu Imam Ghazali menyebutkan bahwa yang niatnya seperti itu ya bukan karena Allah itu sebetulnya dia sedang bertransaksi. Transaksinya itu transaksi yang merugikan. Dia sedang berniaga, perniagaannya atau perniagaannya hancur, yang rugi. Bahkan yang mengajarinya ilmu pun juga termasuk orang yang rugi karena telah membantu dia orang yang menuntut ilmu yang dia salah tersebut untuk bermaksiat. Ini sudah kita bahas.
Nah sekarang kalau niatnya karena Allah, bagaimana? Apa yang bisa kita dapatkan? Kalau niatnya kita pengen dapat hidayah, kalau niatnya kita pengen dapat ilmu yang manfaat, kalau niatnya kita pengen memberantas kebodohan, kalau niatnya kita bisa pengen dapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita dapatkan? Kata beliau, absyir, sama bergembira. Kenapa bergembira? Beliau menyebutkan fa'innal malaikata, karena sesungguhnya para malaikat tabsutu laka ajnihataha, membentangkan untukmu wahai murid yang niatnya benar, yang niatnya karena Allah, yang niatnya pengen dapat hidayah, niatnya pengen dapat keridhaan Allah. Para malaikat itu membentangkan sayapnya ketika kamu berjalan. Satu, ini ada riwayat para bapak-bapak ibu semua. Riwayatnya, wa innal malaikata la tadau ajnihata ridwan li talibil ilm bima yasna, dan ridwan bima yatlub, dan ridwan li talibil ilm. Sesungguhnya para malaikat itu membentangkan sayapnya, meletakkan sayapnya. Kenapa? Karena ridho terhadap apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu yang niatnya tulus, pengen dapat ilmu manfaat, pengen ridhonya Allah, pengen akhirat, pengen surga dan seterusnya. Itu para malaikat, masya Allah, membentangkan sayapnya. Maksudnya tanda kehormatan. Ingat kita pernah bahas di awal dulu kisah bagaimana Nabiullah Adam dulu dimuliakan oleh Allah dengan cara Allah memerintahkan para malaikat-malaikatnya untuk sujud penghormatan. Sekali lagi, sujud penghormatan. Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabiullah Adam sebagai bentuk penghormatan pada Nabi Adam. Di antara salah satu alasan kenapa Allah memerintahkan para malaikat sujud kepada Nabiullah Adam, karena Nabiullah Adam saat itu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki para malaikat. Apa itu? Nabiullah Adam saat itu punya ilmu yang tidak dimiliki oleh para malaikat. Karena Nabiullah Adam punya ilmu yang tidak dimiliki oleh para malaikat, maka Allah memerintahkan para malaikat sujud untuk menghormati Nabiullah Adam yang punya ilmu. Sama dengan sujud untuk menghormati ilmu. Dan sujudnya malaikat terhadap Nabiullah Adam itu diwarisi, Bapak Ibu sekalian. Apa itu maksudnya diwarisi? Diwarisi penghormatannya. Ini disebut dengan ihtiramul mutawarah. Jadi penghormatan terhadap ahli ilmu, terhadap orang yang punya ilmu, terhadap orang yang belajar menurut ilmu, itu dari zaman dulu kakek moyang kita Nabiullah Adam sampai detik ini itu masih dilakukan oleh malaikat. Cuman caranya beda. Kalau dulu mereka sujud pada kakek moyang kita, siapa itu? Nabiullah Adam. Sekarang bukan sujud. Caranya bagaimana? Para malaikat itu membentangkan sayap. Ingat, malaikat itu punya sayap. Dalam Al-Quran disebutkan ulil ajnihatil matna wa thulatha wa ruba'. Kadang ada yang dua-dua, tiga-tiga, ada yang ratusan sayapnya, masing-masing punya sayap. Pokoknya malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan daripada cahaya yang bersayap. Artinya bisa terbang, ya, bisa terbang. Itulah malaikat. Itulah malaikat. Matna wa thulatha wa ruba', dua-dua, tiga-tiga gitu ya. Jadi sayapnya beda-beda, ada yang hanya sekedar 2 sayap, ada yang 4 sayap, ada yang beda-beda. Sayapnya para malaikat, dari malaikat ke malaikat beda-beda. Ini bapak-bapak awas. Makna wa ruba' itu bukan hanya bab nikah. Ini kalau ingat ayat makna wa ruba' ingatnya bab nikah. Ini malaikat juga sama sayapnya, makna wa ruba' sama. Makanya ini sekarang tambahin deh tuh, kalau ingat makna wa ruba' ingat malah nikah sayapnya gitu ya. Ibu harus lebih pintar. Kalau ngomong makna, dimaksud yang mana? Nikah lagi maksudnya ya, kan gitu. Padahal sebenarnya makna dalam Al-Quran itu bukan nikah lagi artinya. Ada beberapa arti, di antaranya membicarakan tentang jumlah sayapnya malah
majlis ilmu, mencari majlis zikir. Kapan ketemu majlis ilmu, mereka turun di situ. Mereka seakan-akan meliputi dengan sayap-sayap sampai ke atas. Dan di antara malaikat itu kalau mau diantar penuntut ilmu, meletakkan sayapnya. Ada yang mengatakan membentangkan sayapnya karena memuliakan para penuntut ilmu. Maka kami pernah cerita dulu, ada salah satu guru kami, Al-Habib Salim Syafri. Kami dengar langsung saat itu beliau menyampaikan tentang keutamaan penuntut ilmu yang dimuliakan malaikat. Keutamaan penuntut ilmu yang dimuliakan malaikat. Jadi ada ceritanya, ada seorang yang ingkar terhadap hadis ini bahwa para penuntut ilmu itu dimuliakan malaikat. Di antara cara memuliakannya mereka membentangkan sayapnya. Berarti mereka akan terbang meliputi kita, ada di sekitaran kita para malaikat. Ada satu orang juga tidak percaya, protes. Akhirnya Allah bukakan hijabnya. Jadi buka hijabnya. Jadi gini, ibu bapak semuanya, saya mau tanya, Allah ada nggak? Kita bisa melihat Allah? Kenapa bisa melihat Allah? Karena ada hijab. Karena ada hijab. Artinya kita ditutup oleh Allah daripada bisa melihat zat Allah. Nah, ini namanya hijab. Kalau hijab ini dibuka, maka kita akan bisa melihat Allah. Walaupun di dunia mustahil kita melihat Allah, di akhirat nanti di akhirat mustahil bisa memandang Allah. Masya Allah. Dengan cara apa? Dibuka dan disikap hijabnya. Jadi sekarang kita sudah menghalang. Pandangan kita ini terbatas, ada penghalang. Karena penghalang ini yang kita tidak bisa melihat Allah. Tapi Allah mau nanti di akhirat penghalang ini jadi akan diangkat oleh Allah. Disikap tabirnya Allah tidak bisa melihat Allah. Semoga kita semuanya diberikan anugerah bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sama, malaikat itu juga ada. Malaikat juga ada. Cuma bedanya kita tidak bisa melihat malaikat. Ada orang, ini orang yang ingkar dari itu, orang yang ingkar dari itu, dia dibuka hijabnya oleh Allah. Untuk dia saja, dia dibukakan hijabnya oleh Allah. Ketika dia dibukakan hijabnya, dia bisa melihat malaikat dengan wujud yang begitu besar, sedang meliputi para penuntut ilmu. Insan biasa ini sombong masalahnya, dia tidak percaya, dia ingkar. Kayaknya sedang melihat jadi pingsan, bangun dalam keadaan gila, dalam ketakutan. Alhamdulillah. Nah ini sekarang sebetulnya dibuka ini. Kalau kita yang dibuka hijabnya oleh Allah, semuanya ibu-ibu bahwa bisa melihat malaikat. Kalau dibuka hijabnya oleh Allah, ada yang pengen dibuka hijabnya? Ada yang pengen? Ini perlu, kita harus kuat sekali. Ini tempat ini penuh dengan malaikat. Karena ibu-ibu untuk itu sekali. Gitu. Jadi yang niatnya terus karena Allah, untuk ilmu, pengen ridhonya Allah, pengen pahala dari Allah, pengen surganya Allah, yang seperti ini. Saat untuk ilmu saja, dia sudah diliputi oleh para malaikat. Ada beberapa sahabat itu di beberapa sahabat Allah berikan kelebihan, mereka bisa mendengar salamnya malaikat. Di antaranya Sayyidina Hudzaifah, suatu usir Rasulullah itu kalau sampai lagi level tertentu halnya muncul, maka bisa mendengar salamnya malaikat dan itu nyata. Itu nyata. Nanti insya Allah kita juga bertemu malaikat. Cuma bedanya begini, ibu mau malaikat yang mana pengen ketemunya? Kalau saya pengen ketemu malaikat Ridwan saja ya Allah, di surga nanti. Kalau itu yang ibu mau ketemu malaikat, mau nggak ketemu malaikat? Ibu mau ketemu malaikat nggak? Mau. Malaikat sembarang malaikat siapa saja? Atau enggak?
Jangan sembarangan dong. Kalau ketemu malaikat lain benar gimana? Enggak, kita insya Allah ketemu malaikat real. Sebelumnya mungkin nanti kita akan melihat malaikat Israfil sang pencabut nyawa akan datang untuk mencabut nyawa kita. Gak pakai tawar-menawar, gak ada. Mulai apapun kita saat itu kegiatannya, kalau sudah habis waktunya maka dicabut nyawa kita. Ya sudah. Yang jelas kalau kita semuanya bertemu malaikat real keluar di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nah ini jelas. Jadi kalau seandainya niatmu tulus maka berpikir kenapa para malaikat itu membentangkan sayapnya untukmu, bahkan ketika kamu berjalan. Berjalan mereka membentangkan hormat di dalam syurga. Wa ikan al-bahri tastaghfiruna ila sa'id, dan juga hewan-hewan di lautan sana memohonkan ampunan untukmu ketika kamu memang berusaha berjalan untuk belajar. Masya Allah, luar biasa. Hewan-hewan yang ada di lautan itu kan banyak jumlahnya. Masing-masing di antara mereka itu meminta ampunan kepada Allah untuk kita. Kalau kita bisa dengar permohonan ampunan mereka itu minta, ya Allah ampuni ibu fulana ya Allah. Kenapa begitu? Karena ibu fulana haji niatnya tulus karena Allah. Bukan hanya kita yang minta, ya Allah ampuni dosa Allah, bukan. Itu yang di lautan semua itu memintakan ampunan kepada Allah. Luar biasa. Bahkan kalau kita tulus, yang kami sebutkan, kalau kita tulus betul-betul hadir majelis ilmu tulus, itu akan mendapatkan banyak sekali keutamaan walaupun nggak paham apa-apa. Ini serius. Ibu datang dari rumah pengen ngaji, sudah yang penting ngaji, mendengar apa yang disampaikan oleh gurunya, oleh ustadznya, yang penting ngaji. Paham nggak paham urusan nanti. Dapat keutamaan nggak? Dapat faidah? Dapat pahala nggak? Bahkan banyak keutamaan. Keutamaan pertama, fardhul muta'allimin. Keutamaan pertama itu adalah mendapatkan seluruh keutamaan para penuntut ilmu. Di antaranya tadi, malaikat memuliakan, hewan-hewan yang ada di lautan sana semuanya memohonkan ampunan. Ibu keluar dari rumah sampai ke majelis taklim itu dianggap sebagai perjuangan di jalan Allah. Kalau ada apa-apa di jalan, Masya Allah, jangan ini kalau ada seorang penuntut ilmu dari rumah keluar menuju majelis ilmu, di jalan contohnya kesandung. Kesandungnya mah kecil, cuma tiba-tiba setelah itu malaikat Israfil mencabut nyawanya. Kalau niatnya tulus untuk di surga. Kenapa? Selama dalam perjalanan hakikatnya dia sedang fisabilillah dan di jalan Allah. Meninggal di jalan Allah, tempatnya adalah surganya Allah. Dari rumah menuju tempat lokasi sudah dicatat sebagai pahala. Dari rumah sampai ke lokasi tempat itu semuanya tercatat sebagai ampunan Allah. Langkah per langkah yang ibu langkahkan itu semuanya nilainya pahala, nilainya ampunan Allah. Walaupun tidak paham, Ustaz, walaupun tidak paham. Karena hadits makharaja fi thalabil ilm bahwa bismillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia hakikatnya sedang berada di jalan Allah sehingga dia kembali. Luar biasa ibu-ibu. Nomor satu. Yang kedua, keutamaannya absuhu minadz dzunub. Selama dia ada di majelis ilmu, majelis taklim, dia terjaga dari yang namanya dosa. Jadi ibu bapak semuanya selama dia di majelis ilmu, dimanapun ibu bapak semuanya, dimanapun majelis ilmunya, selama ada di situ terjaga dari yang namanya dosa. Di luar mungkin di luar sedang membuji. Kalau di luar mungkin sedang Masya Allah melakukan kemaksiatan ini dan itu. Tapi kalau di majelis taklim, majelis ilmu terjaga dari melakukan
melakukan dosa-dosa tadi itu. Masya Allah. Apalagi sudah terjaga dari melakukan dosa, niatnya adalah menghindari maksiat. Duduk di majelis ilmu dengan niat menghindari maksiat, jadi double pahalanya. Pahala untuk ilmu yang pertama tadi dapat penuh, yang kedua pahala meninggalkan kemaksiatan juga dapat penuh. Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau nggak ada niat meninggalkan kemaksiatan, ya hanya tercegah dari kemaksiatan saja, nggak dapat pahala meninggalkan kemaksiatan. Makanya kami ajak semuanya, ayo lintaskan dalam hati kita masing-masing niat meninggalkan kemaksiatan selama kita ada di majelis ilmu. Niat meninggalkan yang namanya memuji, niat meninggalkan yang namanya menghina orang lain, niat memuji melihat yang diharamkan oleh Allah, meninggalkan niat yang diharamkan oleh Allah, niat meninggalkan mengumbar aurat di depan orang yang memang tidak boleh mengumbar aurat di sana seterusnya. Niat sebanyak-banyaknya. Semakin banyak niat meninggalkan kemaksiatan, semakin banyak pula pahala yang bisa kita dapat. Dua, walaupun tidak paham. Ada lagi nggak Ustaz? Ada. Selama ada di majelis ilmu, maka dia dapat kasih sayang yang khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang ada keluar daripada tempatnya majelis ilmu, hakikatnya dia akan mengambil warisan yang bagi dan Nabi yang akan memberikan kasih sayang yang khusus di situ. Ada lagi kan? Ada. Selama mendengarkan yang menyampaikan ilmu, walaupun tidak paham, mendengar saja, pasang telinga, maka setiap kali telinga dipasang dan mendengar ada pahalanya sendiri. Maka kami di awal menyebutkan ibu, walaupun tidak paham, tidak apa-apa, bawa catatannya, bawa kitabnya, dengarkan saja. Kenapa? Mendengar ada pahalanya, melihat ada pahalanya, mencatat ada pahalanya, semua ada pahalanya. Ada pahalanya. Apa keutamaan lainnya? Berkumpul dengan orang-orang yang soleh, yang kemungkinan besar doanya akan dijabah. Beda untuk energi doa kita kalau sendirian. Ibu sendirian di rumah, Allahumma doa iya terus. Dengan ibu berkumpul dengan orang-orang soleh, semuanya berdoa. Mana yang cepat dikabul oleh Allah? Yang berkumpul dengan orang-orang soleh. Ada satu saja sambung hatinya dengan Allah. Dia fokus berdoa sungguh-sungguh pada Allah. Hajat ibu juga ikut dikabul. Beda dengan kita sendirian, Allah sendirian di rumah, masya Allah. Lisannya ya Allah ampuni hamba, otak dan hatinya ingat ke sawah dan toko. Dan nyambung. Lisannya ya Allah masukkan hamba ke surgamu, ingat suami belum pulang, apa yang suami dipulang? Masya Allah. Dari kalau kumpul di majlis dengan orang-orang yang soleh, para pecinta ilmu, satu saja yang berdoa itu dikabul, kita kecipratan keberkahan doanya. Ini hebatnya. Jadi ini kalau niatnya terus karena Allah, maka keutamaannya tadi yang disebutkan luar biasa banyak. Itu nggak paham, kalau paham lebih lagi. Kalau bisa paham lebih lagi. Baik, kita lanjutkan. Walakin yanbaghi laka an ta'lam qabla kulli syai', an ta'lam qabla kulli syai'. Akan tetapi, kata Imam Ghazali, hendaknya, seyogianya kamu mengetahui sebelum segala sesuatu, sebelum melakukan sesuatu apapun, bahwa sesungguhnya hidayah itu yang merupakan buahnya ilmu. Lahan hidayah itu nihayah, itu ada bidayah, ada permulaannya, ada nihayah, ada pungkasannya. Wadhahirun wa batin, ada zahirnya luar, batin ada dalamnya. Nah kita kan begini ya, kita kan ngaji kitab namanya Bidayatul Hidayah, permulaan hidayah. Ini kitabnya permulaan hidayah. Imam Ghazali menyebutkan hidayah itu buahnya ilmu. Maka kita ngaji supaya dapat hidayah. Kalau haji niatnya pengen dapat hidayah, maka semua keutamaan tadi itu
didapat oleh kita. Dan kita harus tahu bahwa hidayah itu ada dua macam. Ada permulaan, ada pungkasan. Kalau ada orang arif billah, kenal dengan Allah, levelnya sudah orang wali, itu sudah puncaknya hidayah. Kita nggak akan membahas di sini bukunya. Kita mau di awal-awal saja, hidayah awal-awal. Ya, zahirnya dulu deh, yang nampak di luar dulu. Kita nggak akan bicara tentang karamatnya wali, maqamnya wali, halnya wali, tentang masya Allah sifat-sifat mulianya seorang wali kasih Allah, enggak deh. Itu nanti, insya Allah kalau khatam kitab ini kita sama-sama kitab Ihya Ulumuddin, atau setelah ini kita nanti kitab Minhajul Abidin terlebih dahulu, baru Ihya Ulumuddin. Yang Ghazali punya kitab-kitab semacam ini ada tingkatan-tingkatannya. Ini kitab kecil bentuknya, tapi besar manfaatnya, namanya Bidayatul Hidayah. Nanti selesai kitab ini ada kitab berikutnya, Minhajul Abidin. Selesai Minhajul Abidin ada kitab lagi namanya Ihya Ulumuddin. Nah, kalau sudah sampai Ihya Ulumuddin dipraktekkan betul waliyullah, dikasih Allah betul. Kalau ibu-ibu ngomong, Ustaz, suami saya sering iya, tapi kelakuannya jauh dari teman baliknya karena ngajinya sekedar nggak praktek. Ngajinya sekedar ngumpul biasa, tidak praktek. Kalau sampai praktek, yang mempraktekkan isi kitab yang itu waliyullah. Bahkan yang mempraktekkan kitab ini pun juga sudah menjadi orang soleh. Ini nanti yang kita akan bahas satu-satu pembahasan. Yang bisa mempraktekkan isi kitab ini dia orang soleh. Karena kitab ini nanti akan membahas apa yang harus kita lakukan dari sebelum kita tidur sampai mau tidur lagi. 24 jam diatur secara mendetail. Sebelum kita tidur apa yang harus dilakukan. Contohnya, sebelum tidur kita masuk kamar mandi dulu. Ngapain? Wudu. Kamar mandinya ada prosesnya atau enggak? Itu dibahas nanti. Cara wudunya yang baik bagaimana? Terus bagaimana sebetulnya? Sholat dulu 2 rakaat deh. Terus tidurnya bagaimana? Tidurnya menghadap kiblat, dari ke kanan, menghadap kiblat. Letakkan telapak tangannya di pipi. Sambil menghadap kiblat. Hatinya harus hati yang bersih, memaafkan semua orang yang masalah, berbuat salah, kita maafkan semuanya, sehingga kita menghadap Allah ketika tidur dalam keadaan bersih hati. Jangan nyimpen dendam, jangan nyimpen marah, jangan nyimpen yang namanya kebencian terhadap orang lain, jangan buang. Kemudian sebelum tidur, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, perbanyak sholawat, upayakan ketika tidur dalam keadaan kita berzikir kepada Allah dan begitu seterusnya. Contoh ini baru bahas tidur saja. Tidurnya punya wudu alas. Terus kapan? Malam nanti malam. Ngapain malam begitu? Ini nanti dijelaskan di kitab ini. Intinya kitab ini nanti akan membimbing kita menjadi orang soleh. Asal mau praktek, termasuk doa-doanya lengkap di sini. Doa-doanya lengkap. Baik, kita lanjutkan. Walau semua dengan hati dan hidayah, dan tidak mungkin bisa sampai kepada pungkasan hidayah kecuali setelah betul-betul memperkuat permulaan hidayah. Walau ala batinihi dan ta'alluqu ala zahirihi, dan juga tidak mungkin bisa mengarungi batinnya sampai kepada batinnya, dalamnya, kecuali setelah betul-betul selesai dengan zahirnya. Al-hukum al-zahirnya. Jadi betul-betul zahirnya sudah kita kuasai atau kita lewati, bisa juga kita artikan seperti itu. Wa ana ushirun 'alaika bi bidayatil hidayah tujarridu fiha nafsak wa tamtahina bi aqalka. Dan kata Imam Ghazali, ana, inilah aku menunjukkan kepada kalian semua permulaan hidayah itu. Untuk apa? Tujarridu fiha nafsak. Untuk kamu menguji dirimu sendiri, maka Nabi Muhammad dan menguji hatimu. Faisalah dapat berilah yang mahilan, merasa biha mutawiyatan wa qabilatan, baduna kalau tawadu ila nihayah. Kalau kamu menemukan hatimu cenderung untuk mengamalkan isi kitab ini,
Kok diri nafsu itu kok tunduk patuh menerima apa yang ditulis di kitab ini, diajaran di kitab ini, maka baru setelah itu boleh naik level ke level berikutnya. Jadi ingat, kami sudah menyampaikan tadi Ibu, ini kitab permulaan, namanya Bidayatul Hidayah. Tapi dengan kitab permulaan ini kita bisa menjadi orang soleh. Siapa itu orang soleh? Orang yang menunaikan hak-hak Allah dan menunaikan hak-hak hamba-hamba Allah. Bahasa lainnya, baik kepada Allah, baik pada hamba-hamba Allah. Siapapun orangnya yang dia tidak baik kepada Allah, bukan orang soleh. Walaupun katanya dermawannya, masya Allah. Ada orang contohnya dia dermawan, semua tetangganya dikasih mobil satu-satu. Contohnya, semua tetangganya dikasih emas 1 kilo masing-masing. Istrinya saking baiknya ini suami, masya Allah, kasih emasnya 1,5 kilo kalung gitu. Sampai jalannya duduk gitu. Contoh. Gak ada orang fakir di desa sebut karena kebaikan orang ini. Contohnya, tapi sholat nggak pernah, atau sholatnya bolong, zakat nggak peduli, puasa masa bodoh. Alasannya kan saya sudah baik pada hamba-hamba Allah. Dia bukan orang soleh. Kenapa? Dia hanya baik pada hamba-hamba Allah, tapi dia jahat sama Allah. Begitu sebaliknya Bu Pak, ada orang katanya ahli ibadah, kerjanya ngapain? Sholat malamnya 1000 rakaat, puasanya tiap hari kecuali di hari yang diharamkan puasa yang 5. Masya Allah. Baca Qurannya sehari semalam khatam 1 kali. Hebat nggak orang begitu? Hebat nggak? Jawab, hebat tidak? Hebat. Tapi apakah dia orang soleh? Belum tentu. Kalau dia punya lidah, punya lisan, yakini tetangganya. Gak ada sopan santun ke tetangganya, nyakiti orang tuanya, nyakiti saudaranya dan seterusnya. Tetap dia di neraka. Dia bukan orang soleh, bukan orang soleh. Nah makanya agama Islam itu mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang baik luar dalam, zahir batin, baik kepada Allah, baik kepada hamba-hamba Allah. Itu Islam, bukan dipotong-potong. Mohon maaf, beberapa waktu yang lalu saya pernah mendengar ada orang yang dia murtad dari agama Islam. Dia ngomong, ya Tuhan kan baik, saya kan sudah berbuat baik kepada sesama. Masa orang yang berbuat baik sama ada ditempatkan di neraka jahanam? Jawabannya gampang. Kamu itu menurutmu baik pada sesama, tapi kenapa kamu jahat kepada sama kuasa? Coba itu, Allah memerintahkan sholat, dia nggak sholat. Kurang ajar kan? Kurang ajar kan? Ngalun jahat itu. Bener-bener. Ibu saya sebagai orang tua minta ke anaknya, nah tolong belikan terasi bisa. Zaman dulu kan begitu, belikan terasi di warung. Sang anak ngomong, nggak mau. Ayo, gimana perasaan ibu? Apakah ibu mau ngomong anak ini anak yang baik? Atau anak yang tidak baik? Anak tidak baik. Ini ibu yang melahirkan, ibu yang merawat, ibu yang membesarkan, ibu yang memberi dia makan dan seterusnya. Cuma diminta untuk membelikan sesuatu di warung, uangnya uang ibu, dia ngomong enggak mau. Kira-kira kurang ajar anak begitu? Kurang? Sekarang lebih kurang ajar yang mana? Hamba Allah yang Allah perintahkan sholat, Allah yang menciptakan dia, Allah yang memberikan kehidupan dia, Allah yang memberikan nikmat kepada dia, Allah yang memberikan segalanya kepada dia. Cuma diminta sholat itu pun untuk dia supaya dia masuk surga. Kok dia ngomong enggak mau? Membangkang. Kurang ajar yang mana? Lebih kurang ajar yang tidak mau sholat. Cuma ada 2 macam. Tidak mau sholat tapi meyakini sholat itu wajib, dengan tidak mau sholat karena dia tidak meyakini sholat wajib. Yang kedua yang parah, kurang ajar yang luar biasa. Orang-orang murtad itu levelnya nomor 2 ini, kurang ajar kepada Allahnya nomor 1, luar biasa. Maka jangan ada alasan, kan saya sudah baik terhadap sesama. Emang agama, emang yang Allah minta itu hanya baik terhadap sesama. Baik itu dua-duanya.
pula sebaliknya ibu, Allah tidak ridho kalau kita hebat dalam hal melaksanakan ibadah antara kita dengan Allah saja, tapi giliran hak-hak hamba Allah nggak pernah diperhatikan. Nggak pernah diperhatikan. Orang tua tidak pernah dibakti oleh kita. Ingat nggak cerita tentang Jurej? Jurej itu adalah seorang ahli ibadah Bani Israil. Ahli ibadah Bani Israil. Jurej itu punya karomah, orang hebat ibadah. Suatu ketika Jurej dipanggil sama ibunya. Ibunya punya keperluan pentingnya. Dia Jurej dalam sholat, cuma sholat ibadah ini banyak sunnah, banyak wajib kalau bahasa kita. Jurej ini tidak memperdulikan ibunya karena anggapan sedang bersama Allah. Lihat, padahal kan dia anggapannya bukan membangkang, bukan, tapi menganggap bahwa dia sedang bersama Allah. Sudah ibunya manggil biar aja lah, sudah biar aja. Akhirnya apa? Ibunya sakit hati. Ibunya meminta kepada Allah agar Jurej diberikan ujiannya, sehingga dia sadar. Jurej diberikan ujian oleh Allah berupa apa? Ada seorang wanita pengembala yang hamil, yang mengaku bahwa yang mengambilnya adalah siapa? Jurej. Oh, cuma dasar Jurej ini ya memang orang soleh, ada artinya orang baik. Sholat diambil oleh masyarakat saat itu, dia sholat, kemudian menyentuh perut sang bayi, ngomong begini, wahai bayi, ngomong siapa ayahmu? Bayinya ngomong, ayahku adalah seorang pengembala, bukan kamu, gitu. Artinya apa? Ini orang yang dekat dengan Allah, orang yang baik kepadanya hebat, yang nggak niat membangkang pada orang tua, tapi membuat hati orang tuanya sakit saja. Diuji sama Allah. Apalagi kita. Musuh Allah gak ridho kalau kita nggak bakti sama orang tua. Apalagi ada yang pamer. Bila orang tuanya butuh, saya umroh lah. Padahal udah berkali-kali. Kan. Orang tua butuh, nah datang ke sini datang. Dari ngapain kita datang? Intinya hak-hak hamba Allah. Nomor satu tentunya adalah orang tua. Wajib kita tunaikan. Nanti di sini belajar, di sini belajar. Pegang pendengar gitu, ini wiridan sepanjang malam, giliran siang nggak mau nyari nafkah, anak istrinya diterlantarkan. Masya Allah, alasannya karena dakwah salah besar. Dakwahmu tidak boleh menggugurkan kewajibanmu terhadap orang yang wajib dinafkahi oleh. Contohnya. Makanya diatur betul dalam Islam itu semuanya berjalan dengan imbang. Semuanya berjalan dengan imbangnya. Ibu juga sama. Dewas ibu Soyani. Ibu senang puasa. Ada yang senang puasa di sini? Ada yang senang puasa? Oh, ini ngakunya juga Senin Kamis ada lagi. Bosan aku nggak apa-apa. Ini kebaikan. Ibu masya Allah Senin Kamis senang. Tapi ingat, kalau pas suami ngomong maaf, jangan puasa. Ibu ngomong apa? Puasa, aku karena Allah puasa. Mau begitu? Mau begitu? Atau menurut suami, jangan puasa. Yang betul yang mana dalam syariat Islam? Puasa. Yang benar adalah puasa sunnah seorang istri harus izin suami. Wah, nanti ibu-ibu ngomong, oh bisa begitu Ustaz? Berarti kita mengutamakan suami daripada Allah. Bukan begitu. Justru Allah yang memerintahkan kita atau ibu-ibu khususnya untuk taat kepada suami dalam hal puasa sunnah. Terus bagaimana? Nah, ibu puasa sunnah dapatnya pahala sunnah, tapi nurut sama suami dapatnya pahala wajib. Allah pengen ngasih ibu lebih gede pahalanya. Sekarang puasa dia tidak dapat pahala, dapat keridhaan Allah. Mana yang lebih potensial, lebih hebat dalam mengundang keridhaan Allah? Yang wajib apa yang sunnah? Yang wajib tentunya. Maka taat suami tidak puasa saat itu
Ini contoh saja dengan ya. Jadi sekali lagi nanti kesimpulannya nanti berartinya ibadah itu tidak boleh dengan menggunakan hawa nafsu. Kapan kita suka ibadah tidak begitu. Apa yang kita suka tidak begitu. Ada aturannya. Ada aturannya. Imam Ghazali mengatakan kalau kitab ini kitab Bidayatul Hidayah membuat kita jadi orang soleh. Kalau ini kitab pokok kita praktekkan, kita bisa mempraktekannya, mudah mempraktekannya, mampu kita praktekkan dengan sesama, dengan teliti, dengan istiqomah. Baru setelah itu silakan naik level ke kitab yang berikutnya yang lebih hebat. Dan awal-awal itu deh, nanti kita bahas nih. Nanti yang pertama apa? Yang pertama yang kita bahas adalah bab ketaatan. Kemudian kita membahas tentang bangun dari tidur. Bagaimana adab tata cara bangun dari tidur? Adab masuk ke kamar mandi. Tata keramanya bagaimana masuk ke kamar mandi itu? Ibu saya mau tanya jujur ya. Ibu masuk kamar mandi kaki kiri dulu atau kanan dulu? Apa lupa? Jujur terakhir masuk kamar mandi. Kaki kiri dulu kanan dulu? Apa lupa? Coba pengen tahu. Yang kaki kiri dulu, yang ingat yakin angkat tangan. Jujur ya. Nanti malaikatnya nggak mau datang kalau ngomong nanti. Yakin terakhir masuk kamar mandi pakai kaki kiri mana angkat tangan? Baik. Pengen tahu saya. Yang kanan. Yang kanan. Yang lupa. Oh ini mayoritas 90% lupa. Nah itu nanti kita diajari. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar kamar mandi pakai kaki kanan. Niatnya ikut baginda Nabi. Oh itu masya Allah. Itu masuk kamar mandi dapat pahala. Siapa bilang masuk masjid saja dapat pahala? Siapa bilang? Masuk kamar mandi itu kata ibu jamban itu dapat pahala. Yang penting kaki kiri terlebih dahulu. Niatnya ikut baginda Nabi. Udah, masya Allah, luar biasa. Contoh saja contoh. Ternyata masih banyak yang butuh Bidayatul Hidayah. Mana lagi contohnya ini? Ngetes aja coba. Nah, mandi junub. Mandi junub. Wah, kalau mandi junub yakin banyak salahnya di prakteknya. Sunahnya khusus. Tayamum, keluar dari masjid, nanti bahas satu ini. Masuk masjid dan seterusnya. Ada yang pengen pahala umroh tiap hari? Ada yang pengen pahala umroh tiap hari? Ada yang pengen umroh? Tangan-tangan silakan. Pengen umroh? Berangkat umroh? Semoga semuanya berangkat umroh hari ini. Nah, tapi ada yang belum bisa berangkat umroh, ada pahala umroh gratis. Nggak usah ngongkos. Di antaranya apa? Iktikaf dari mulai subuh sampai terbit matahari. Waktu Tuhan sholat 2 atau 4 rakaat. Itu seperti pahala umroh yang sempurna. Bahkan dengan haji yang sempurna. Ustaz, nggak mantap Ustaz kalau berangkat umroh langsung. Iya memang. Karena ibu-ibu di sana pengen belanja. Ada oleh-oleh. Pengen lihat onta segala macam kan begitu. Tapi yang pengen pahala, Allah sudah berikan cara bagaimana dapat pahala umroh yang sempurna. Nanti ada di sini, masya Allah. Ada tidur, tata krama tidur bagaimana, tata krama ibu melayani suami bagaimana, bapak dalam memelayani akad istri bagaimana, dan seterusnya sempurna. Insya Allah ini mengajari kita insya Allah untuk menjadi orang-orang soleh. Ya, yang istiqomah ini betul lagi yang bawa catatan masing-masing. Ustaz katanya kan nggak paham tuh dapat banyak pahala. Ya, tapi kan kalau paham lebih hebat luar biasa. Yang dari alasan ya. Allahu a'lam. Baik, masya Allah. Setelah jajaran kita menunjukkan kepada guru kita Ustaz Muhammad Nur. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat menjadikan amalan bagi kita, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita
sunnah. Ini nanti hukum ngaji itu sunnah atau wajib kembali kepada ilmu yang dipelajari. Ada 3 disiplin ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap mukallaf. Semua dari kita ini sebagai seorang muslimah yang mukallaf itu berakal, balik, sudah jadi orang Islam, sudah jelas ya. Kemudian pendengarannya normal atau penglihatannya normal, wajib mempelajari 3 disiplin. Yang pertama namanya ilmu akidah. Ilmu akidah atau ilmu tauhid atau ilmu kalam atau ilmu al-fiqh al-akbar atau ilmu usul din itu sama, nama-nama semuanya maksudnya satu. Ilmu yang membuat iman kita, yang menjadikan iman kita jadi benar. Ini namanya ilmu akidah. Ilmu tentang keyakinan yang menjadikan keyakinan kita jadi benar. Ini namanya ilmu akidah. Ini wajib dipelajari. Allah wujud, tidak Allah, dan seterusnya. Ini namanya ilmu akidah. Hukum mempelajari ilmu akidah adalah fardhu ain. Bagi kita setiap masing-masing individu wajib mempelajarinya. Berarti ngajinya tadi itu juga wajib. Tapi tidak semua yang di dalam kitab akidah itu wajib dipelajari. Tidak, yang wajib dipelajari hanya yang sekira-kiranya iman kita jadi benar, itu saja. Kalau bahasa Imam Bukhari, akidah 50 itu yang wajib dipelajari. 20 yang wajib bagi Allah, 20 mustahil bagi Allah, 1 yang jaiz bagi Allah, 4 wajib bagi Rasul, bagi utusan Allah, 4 yang mustahil bagi utusan Allah, 1 yang mustahil yang jaiz bagi utusan Allah. 41 tambah 9 berapa? 50. Tambah sam'iyat, perkara-perkara gaib yang wajib kita yakini, kita imani, karena yang memberikan informasi adalah orang yang tidak mungkin berdosa itu baginda Nabi. Itu saja kan. Sisanya tidak wajib juga. Sisanya fardhu kifayah atau sunnah. Gitu ya. Ilmu yang kedua fikih, ilmu halal itu. Ilmu fikih itu ilmu apa? Simpelnya begini. Ilmu yang mengajari kita tata cara ibadah yang benar. Sholat wajib atau tidak? Ilmu yang mengajari tata cara sholat supaya benar adalah ilmu fikih. Maka wajib kita pelajari supaya sholatnya benar. Puasa wajib tidak? Wajib. Berarti ilmu yang mengajari puasa supaya jadi benar ilmu fikih. Maka mempelajarinya adalah wajib supaya puasanya jadi benar. Zakat bagi yang mampu wajib. Ilmu yang mempelajari zakat adalah ilmu fikih. Berarti mempelajari ilmu zakat supaya zakatnya benar adalah wajib, dan begitu seterusnya. Itu ada. Berbakti pada suami wajib tidak? Wajib. Berarti ilmu fikihnya juga yang mempelajari itu adalah wajib. Jadi yang wajib itu yang sekira-kiranya ibadah kita jadi benar. Tidak semua kitab fikih wajib kita pelajari jauh. Bayangkan kalau semua kitab fikih wajib kita pelajari, ada kitab fikih itu 100 jilid lebih. Itu kayaknya sampai kita meninggal belum selesai. Enggak, syariat tidak membebani begitu. Yang wajib kita pelajari yang sekira-kiranya ibadah kita jadi benar, wudunya benar, sholatnya benar, puasanya benar, zakatnya benar, kalau umroh umrohnya benar, kalau mau nikah nikahnya benar, kalau mau melakukan perniagaan jual beli dan seterusnya jual belinya jadi benar, itu saja. Lebih dari itu urusannya para ulama, maka hukumnya fardhu kifayah. Lebih dari itu bagi kita sunnah saja. Nah, jadi sunnah itu kapan? Ketika kita mempelajari lebih detail dari itu semuanya, mempelajari yang tidak berkaitan dengan ilmu yang wajib dari ilmu sunnah, belajar ilmu hadis, belajar ilmu tafsir, belajar ilmu nahwu, sharh, ilmu alat, dan seterusnya. Itu sunnah. Sama belajar fikih juga, kalau sudah levelnya lebih dari yang dibutuhkan untuk sahnya ibadah menjadi sunnah untuk kita, untuk ulama-ulama alam tertentu kalau kifayah. Yang ketiga ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu tasawuf. Ilmu yang menjadikan hati kita jadi benar. Sekali lagi, hati jadi benar, hati jadi bersih. Tidak ada hasil kekeh, ada hasil jadi dengki. Ciri dengki bagaimana?
Tetangga punya mobil, tetangga manasin mobil, hati kita yang panas. Itu cirinya punya penyakit hati. Berarti harus dibersihkan. Cara membersihkannya kita harus tahu caranya. Dengan cara belajar ilmu tasawuf. Berarti hukum belajar ilmu tasawuf adalah di sini ada bicara khawatir. Nanti di sini ada sebagiannya ada. Begitu. Pokoknya yang sekira-kiranya hati kita jadi bersih itu wajib dipelajari. Lebih dari itu sunnah saja atau fardu kifayah. Jadi ada majlis yang kita ambil sunnah. Ya, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, setelah menjelaskan kita akan jawabannya. Baik, beralih ke bagian tanya jawab. Kami akan memberi kesempatan kepada jemaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan, jawab dengan salam dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Ustaz, saya ingin penjelasan tentang definisi riba. Karena sekarang sudah marak riba dengan marak. Dan ada yang mengatakan riba itu yang kayak bagaimana kalau yang ribanya yang tidak riba padahal itu kelihatan riba. Mohon penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Riba itu definisi yang jami'ahnya, yang paripurnanya sangat rumit sekali. Tapi untuk memudahkan pemahaman, kami ingin memberikan gambaran tentang riba dengan cara menyebutkan macam-macam riba supaya mudah, ya. Supaya mudah. Karena kalau kami sebutkan definisi riba, mengartikan definisi itu panjang, malah rancu pemahamannya nanti. Karena ini butuh waktu yang cukup panjang. Kecuali kalau Abah Yusuf harusnya mengizinkan sampai jam 7 kita nggak apa-apa. Contohnya, kalau mau jelas satu enggak baik. Riba itu ada macam-macam. Yang pertama namanya riba fadl. Riba fadl. Fadl itu artinya lebih. Ada riba ya, ada riba nasab. Ada sebagian menambahkan riba qard. Jadi yang populer macam-macam riba itu ada 3. Cuma ada yang menambahkan para ulama satu lagi menjadi 4. Riba fadl itu bagaimana? Lebih. Contoh. Mang Bujang dengan Mang Asep. Sudah kan Bujang Asep ini masya Allah banyak ya. Mang Bujang dengan Mang Asep mau tukeran uang rupiah dengan rupiah. Bedanya yang satu punya Mang Bujang masih baru, punya Mang Asep sudah lecek. Nah, kata Mang Bujang, karena punya saya baru, ya tukerannya tambahin lah. Kan punya kamu malah lecek. Punya Mang Bujang 100.000 baru, punya Mang Asep 110.000 lecek. Ada lebih nggak? Ada. Padahal sama-sama rupiah. Ini namanya riba fadl. Ada ribanya karena lebih. Orang satu jenis kok lebih? Emang itu kalau 100.000 dibelanjakan, emang ada lebihnya begitu? Ini 100.000, ini 100.000, emang beda dapatnya? Sama aja kan? Sama aja, beda. Itu namanya riba fadl atau emas dan emas. Ini ada ibu yang suka jual beli emas. 1 gram emas ditukar dengan 1,5 gram. Hanya karena bentuk model yang berbeda. Bagaimana itu? Riba fadl haram. Haram. Contoh ibu punya 1 gram atau 1,5 gram yang lama, ibu melihat yang baru. Apa itu tuh yang baru nih, tukar
tukeran dong, langsung cus tes kata orang Sundanya. Tapi ada lebih. Ini namanya riba. Ini namanya riba. Terus caranya gimana? Bisa gampang. Caranya jual emas punya ibu, berapa jual rupiah? Pegang uangnya, sudah saling serah terima, baru beli dari yang 1 gram tadi itu yang selamat. Mana ada ibu-ibu biasa yang jual emas jadi emas yang lama 5 tahun yang lalu ditukar dengan yang baru, main tukar begitu saja, timbangannya berbeda, kena riba, dosa besar. Cara yang benar bagaimana? Caranya adalah jual dulu emas yang ibu punya, pegang uangnya, sudah jadi uang baru belikan emas yang baru. Bisa berarti? Baik. Gampang kan? Ini dari bawah. Ada riba nasa. Nasa itu artinya takhir, artinya tolak. Seperti yang tadi. Contohnya, emas dengan emas. Benar nih 1 gram dengan 1 gram. Mang Ujang dengan Mang Asep tukeran emas 1 gram dengan 1 gram. Oh Ustaz, ini kan sudah gak ada lebih nih, berarti gak ada ribanya. Gak dulu. Ternyata Mang Asep ini dari 1 gram itu baru memberi 1/2 gram, sisanya nanti. Itu riba, gak boleh. Karena harus kontan saat ini. Syariat itu menjaga uang itu harus kontan, tukar-tukar harus kontan. Gak boleh sebagian nanti itu gak boleh. Ini nasab. Ini riba nasab. Ini kena yang begini. Ini riba yang tadi. Kontan. Yang kayak begini ya. Baik. Kemudian ada ini ribaiyat. Ini ribaiyat. Yang tadi ribaiyat. Artinya tidak harus kontan, langsung diserahkan di majelis akad. Mohon maaf. Langsung diserahkan di majelis akad. Bukan yang 1 diserahkan, yang 1 nanti. Enggak. Kalau nasab itu nanti di akhir dari penyerahannya. Nah ini yang harus diperhatikan dalam bab riba. Yang keempatnya, yang keempat itu yang populer adalah riba al-qard. Bagaimana itu? Ibu tahu perbankan konvensional? Dia minjemkan tapi ada lebih. Minjemkan tapi ada lebih. Minjemkan ada lebih itu riba. Minjemkan ada lebih itu riba. Contohnya, si A minjemkan ke si B, tapi akan mensyaratkan nanti kembalikan lebih dari itu. Minjemkan 1 juta, nanti kembalikan 1.200.000. 1 tahun kemudian ini riba. Ustaz, kalau gitu kita nggak dapat untung, bukan? Kalau mau, jangan minjemkan. Kalau mau, silakan berbisnis. Ada akad-akad perubahan, ada akad musyawarah, ada akad perubahan. Dalam Islam itu segala sesuatunya jelas. Jelas bagaimana itu. Kalau pinjam-minjam itu masuk dalam kategori tolong-menolong. Kalau usaha, bisnis tujuannya memang dapat keuntungan. Maka jangan campur adukkan ini. Kalau kamu pengen dapat keuntungan, jangan pinjami. Tapi jangan berbeda. Kalau pinjami, berikan pertolongan kepada dia. Tidak mungkin orang katanya memberikan pertolongan, tapi nyaknya yang ditolong. Gimana ini? Orang pinjam normalnya butuh atau tidak? Orang pinjam butuh atau tidak? Butuh. Sudah butuh, dia ditambah lagi beban oleh kita supaya kembalikan lebih. Mana tolong-menolong? Ini tidak ada tolong-menolong. Yang ini adanya adalah mencekik, memanfaatkan kesempatan dalam Islam. Kita kasihan itu sudah butuh, seperti orang jatuh tertimpa dan tahu juga ini. Kalau mau ya sudah berubah pakai apa? Kamu apa? Saya mau pinjam buat apa? Saya mau pinjam buat modal warung. Udah, bagaimana kalau kita kerjasama saja? Saya yang belikan barang-barangnya, kamu yang jualkan. Oke, deal. Nanti punya bagi 2 kan bisa begitu. Kalau ini bukan tolong menolong, ini lebih cenderung
cenderung kepada bisnis, usaha supaya dapat kelebihan keuntungan itu. Jadi harus jelas. Makanya orang dan seterusnya namanya akad irtifak murni tolong menolong. Nggak ada ambil keuntungan di situ. Yang banyak terjadi yang ketiga ini, yang keempat terakhir ini, banyak terjadi. Nah, terus kayak kredit ya, kredit yang biasa. Kalau kreditnya para ulama masih memperbolehkan pendapat yang kuat. Ibu contoh mau beli handphone, mau beli kitab atau handphone, harganya kalau kontan 1 juta. Kalau kredit berapa? 1.200.000 misalnya. Asalkan ibu tentukan saya mau kredit saja, jelas dalam akadnya 1.200.000, sudah ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi ketika ibu ngomong, awas hati-hati, ada si penjual yang ngomong, kalau kamu telat nanti kena denda sekian ya, semakin telat semakin PT ini riba nasab. Artinya apa? Karena telat ada uang deposit, riba lagi aja. Makanya kalau nggak ada denda tadi itu nggak ada masalah kredit, silakan kredit. Jadi diperbolehkan boleh. Ibu datang ke warung belanja, berapa belanjanya? 10 juta. Ibu bayar 1 pekan 250.000 sampai sebulan, boleh nggak? Boleh atau tidak? Boleh, tidak masalah. Kalau tidak ada lebihnya. Ini yang berbahaya adalah ada denda di akad, disepakati di akad, ini yang berbahaya. Nanti masuk kategori riba apa? Riba nasab. Sudah saya jelaskan manfaatnya. Ini macam-macam riba. Kalau nanti perlu ada seminar tentang riba dan turunan-turunannya, boleh. Silakan nanti ke Abang Yusuf saja. Kebetulan kami ditugasi oleh Guru Biaya ada di Dewan Pengawas Syariah di BNT Al-Bahjah. Jadi memang kami setiap saat bergelut dengan yang namanya teori riba. Jadi boleh nanti agar kita semuanya selamat di awal. Ya, ibu jangan salah bahwa sebelum kami tutup terakhir, riba itu dosanya lebih kecil daripada berzina dengan ibunya sendiri 36 kali. Lebih kecil. Dosa riba di dunia akan dihancurkan oleh Allah. Di alam kubur nanti ada siksaannya sendiri. Di alam barzakh ada siksaannya sendiri. Di neraka jahanam ada siksaannya sendiri. Jadi dosa riba itu di tahapan-tahapan kehidupan semuanya ada. Di dunia ada, di alam kubur ada, di alam mahsyar ada, di nanti di akhirat juga ada. Nauzubillah min dzalik. Dan riba itu cukup menjadi hal yang meringankan bagi kita karena Allah berjanji. Allah memberikan informasi bahwa siapapun yang melanggar riba akan diperangi oleh Allah. Siapa yang pernah menang lawan Allah? Nggak ada. Nggak mungkin ada orang menang perang lawan Allah. Baik, insyaallah. Sebelum kita tutup dengan doa, mohon kesediaan Fatihahnya untuk Ibu Darsi, Ibu Haja, siapa? Ini siapa? Ibu Haja Bu? Siapa? Ibu Haja Yuyu. Baik, yang sedang sakit di rumah sakit sana, semoga Allah berikan kepada beliau kesabaran, berikan kepada beliau kesembuhan, berikan kepada beliau yang terbaik. Pahala, ampun dosa dan seterusnya. Ada yang baik. Baik, kemudian karena sudah waktu sudah kita baca Fatihah saja. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya.